Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Saatnya mengobrol. Mendengar kata-kata Suyi, pemuda berjubah Konfusianisme itu menghentikan sikap hormatnya. Kemudian, dia tersenyum dan mengundang Yang Mulia, silakan duduk. Tiba-tiba, tidak ada lagi ketidakbahagiaan dalam ekspresinya. Tapi semakin banyak ini terjadi, semakin banyak rasa dingin yang dirasakan Feng Wuji. Pria seperti ini yang bisa mengendalikan emosinya sesuka hatinya lebih menakutkan dari yang lain. Tapi yang jelas, Suyi tidak takut. Dia berkata, aku tahu, kamu tidak sabar untuk membunuhku sekarang, dan kamu tidak sabar untuk segera membuatku menghilang, tapi kamu hanya bisa menahannya, bukan? Mengatakan itu, terlepas dari ekspresi kaku pemuda berjubah Konfusianisme, Suyi duduk di kursi di sisi altar. Dia menjentikkan sarungnya dengan ujung jarinya, jangan khawatir, karena aku berjanji untuk berbicara, aku tidak akan melakukan apapun lagi. Pemuda berjubah Konfusianisme duduk di satu sisi sambil tersenyum, dan berkata, ini yang terbaik, perkelahian dan pembunuhan akan merusak pemandangan, jadi jangan khawatir tentang itu. Saat dia berbicara, dia mengambil teko, mengeluarkan cangkir teh baru, dan menuangkan secangkir untuk Suyi dan dirinya sendiri. Suyi berkata, saya tidak suka minum teh, dan saya akan segera pergi setelah masalah selesai. Pria muda berjubah Konfusianisme mengerti, dan berkata sederhana saja, ketika Yang Mulia pergi, saya akan membiarkan Bu Yehou dan Lohu Yaozu pergi. Setelah jeda, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata yang disebut tidak mengenal satu sama lain tanpa kenalan, dan tersenyum semua keluhan. Merupakan takdir yang luar biasa untuk bertemu orang aneh seperti Yang Mulia kali ini. Saya hanya tidak tahu, Anda harus memanggil apa Yang Mulia. Pada saat ini, pemuda berjubah Konfusianisme telah menjadi sopan, lembut dan sopan, tanpa sedikit pun keunggulan. Sebaliknya, ini seperti bertemu dengan orang kepercayaan, berbicara dan tertawa, seperti angin musim semi. Perubahan semacam ini membuat Feng Wuji, yang menonton dari kejauhan, mau tidak mau mengagumi, tidak satu pun dari orang-orang tua ini yang hemat bahan bakar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa lubang hidung pria itu terbalik sebelumnya? Suyi. Suyi melaporkan dirinya sendiri, dia tidak menyamar sekarang, dia menggunakan wajah aslinya, jadi tentu saja dia tidak repot-repot menutupi apapun. Jika identitas Xiao Jian digunakan, mudah membuat kesalahan. Suyi. Pria muda berjubah Konfusianisme tercengang, dan bertanya dengan heran, mungkinkah Yang Mulia adalah pembudidaya pedang yang mengendalikan reinkarnasi? Suyi memandangi leluhur iblis Lohu yang terikat di kejauhan, apakah dia memberitahumu? Pria muda berjubah Konfusianisme berkata sambil tersenyum, tepat. Tidak heran Yang Mulia begitu terampil dan berani. Sekarang saya akhirnya mengerti. Kata-kata seperti itu membuat orang bertanya-tanya untuk sementara sikap seperti apa yang dia miliki. Suyi tidak repot-repot berspekulasi, dan berkata, bagaimana denganmu, kamu harus memanggilku apa? Pria muda berjubah Konfusianisme berkata nama keluarga saya adalah Taisu, nama saya Gong, dan nama Tao saya adalah Tianji. Teman-teman Tao saya di dunia memanggil saya Kaisar Tianji. Taisu Gong. Ya Tuhan. Nama yang sangat aneh, gelar yang sangat mendominasi. Mata Suyi berkedip, dan dia bertanya, dari mana asalmu? Itu adalah tempat aneh yang belum pernah kamu dengar. Itu bukan milik zaman sekarang. Itu disebut, era 5 Kaisar. Era 5 Kaisar, mungkinkah kamu adalah salah satu dari 5 Kaisar? Paman Tai dengan hormat berkata di depan Yang Mulia, misalnya, Anda tidak berani meremehkan diri sendiri. Beruntung berdiri di antara 5 kaisar dan memegang otoritas partai dengan cara yang rendah hati. Di kejauhan, Feng Wuji tersentak. Era peradaban dinamai, 5 kaisar, dan Tai Sugong ini adalah salah satunya. Tidak diragukan lagi, dalam peradaban zaman itu, pria yang tampak seperti pemuda ini sebenarnya adalah seorang penguasa zaman. Jauh lebih transenden dan menakutkan daripada 9 dewa-dewa pemurnian biasa. Melihat alam dewa saat ini, tampaknya hanya ada segelintir eksistensi transenden seperti Die dan si bungkuk tua yang bisa dibandingkan dengannya.
Dan memikirkan cara Sui menuangkan anggur ke kepala lawan dan baru saja mencambuk pipi lawan dengan sarungnya, Feng Wuji tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan getaran di hatinya. Di era 5 kaisar, dan kamu adalah salah satu dari 5 kaisar, Kaisar Tianji, tidak heran kamu dapat menangkap rahu tua hidup-hidup di tempat ruang dan waktu terlarang ini. Su Yi memikirkannya. Dia juga secara kasar menebak kekuatan Tai Su Gong. Pada awalnya, jika rekan Taois Lohu tidak mencoba memperbaiki altar ini dengan sia-sia, saya tidak akan melakukan apapun padanya. Pria muda berjubah Konfusian menghela nafas, Yang Mulia juga harus melihat bahwa altar Tao ini adalah simpul dalam ruang dan waktu, yang sangat penting bagi klan kita, dan ini terkait dengan kelangsungan hidup klan kita. Su Yi dengan ragu bertanya jadi, ketika zaman mitologi kelam datang, jika kelompok etnis di belakangmu tidak bisa datang ke dunia ini, mereka akan binasa. Pemuda berjubah Konfusian mengangguk dan berkata, benar, tatanan masa lalu, sekarang, dan masa depan telah lama rusak dan tidak teratur. Ketika zaman mitos kelam datang, hanya di dunia ini kita dapat menemukan jalan keluar. Dan bagi saya, hanya di dunia ini saya dapat memiliki kesempatan untuk mendaki sungai takdir dan membuktikan keabadian. Dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, Yang Mulia bertanggung jawab atas reinkarnasi, Anda harus sangat menyadari hal ini. Zaman mitologi kegelapan akan datang, seperti akhir dunia yang kelam, semua tatanan di dunia akan benar-benar runtuh. Tapi pada saat yang sama, itu juga berarti tatanan baru akan muncul, dan ini adalah pertarungan untuk jalan. Di sungai panjang di era sebelumnya, segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan ditentukan oleh urutan reinkarnasi. Kali ini sulit dikatakan. Saat dia berbicara, dia menarik pandangannya, menyesap teh, dan kemudian melanjutkan. Jika saya tidak salah, meskipun Yang Mulia bertanggung jawab atas reinkarnasi, tampaknya Anda tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki dunia saat ini. Adapun eksistensi teratas di dunia saat ini, saya khawatir mereka tidak akan mentolerir Yang Mulia mendominasi kembali dunia dan menjadi orang yang menentukan jalan dunia saat ini, bukan? Su Yi tersenyum, dan berkata dengan tenang di masa lalu, reinkarnasi mampu menentukan dunia dan membangun aturan dan ketertiban langit untuk mempertahankan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sekarang, secara alami dimungkinkan. Mata pemuda berjubah Konfusian halus, tapi sejauh yang saya tahu, ketika pertempuran Dao dipentaskan, akan ada cukup kekuatan Dao untuk bersaing dengan reinkarnasi. Adapun kekuatan ketertiban mana yang pada akhirnya akan dapat menguasai dunia, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Su Yi tersenyum dan berkata, aku menantikan hari ini. Pria muda berjubah Konfusianisme berpikir sejenak, dan berkata, sejujurnya, saya tidak tertarik dengan masalah pengaturan dunia, tetapi jika Anda tidak keberatan, saya bersedia membentuk aliansi dengan Anda. Persekutuan. Su Yi berkata, bagaimana kamu mengatakan itu? Pria muda berjubah Konfusianisme berkata ketika zaman mitologi kelam datang, saya pasti akan datang ke dunia ini dengan kelompok etnis di belakang saya. Saya tidak ingin mencari hegemoni, tetapi saya hanya ingin keluarga saya berdiri teguh. Dan bertahan di ujung dunia yang gelap. Turunlah. Tapi rekan Taois juga tahu bahwa ketika zaman mitologi kegelapan tiba, akan ada kekacauan besar di dunia, dan kekuatan serta keberadaan teroris yang bukan milik zaman ini akan datang ke dunia ini. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Bahkan jika saya tidak berniat bersaing di dunia, saya pasti akan terlibat dalam kekacauan dunia. Dalam keadaan seperti itu, alangkah baiknya jika kita bisa membentuk aliansi dengan seseorang seperti rekan Daois sebelumnya. Berbicara tentang ini, pemuda berjubah Konfusianisme menjadi hikmat, sederhananya, jika kita dapat membentuk aliansi, saya dapat membantu sesama Taois bersaing di dunia dan berperang melawan musuh besar. Mendengar ini, Feng Wuji merasa hatinya bergolak. Eksistensi menakutkan yang belum benar-benar datang ke dunia ini sudah mulai mengatur zaman mitologi gelap sebelumnya. Yang lebih luar biasa adalah bahwa pihak lain tampaknya lebih tahu daripada kebanyakan orang di dunia bencana seperti apa yang akan terjadi ketika zaman kegelapan mitologi datang.
Oleh karena itu, saya lebih suka meninggalkan masa lalu, melupakan penghinaan yang saya derita sebelumnya, dan terus terang memilih untuk membentuk aliansi dengan Sui. Melihat kembali domain dewa, berapa banyak orang yang benar-benar memahami zaman kegelapan mitologi. Siapa yang bisa seperti Kaisar Surga, yang mulai merencanakan hari hujan bertahun-tahun sebelumnya? Mereka yang dapat mencapai langkah ini mungkin hanya akan dikutuk oleh segelintir orang. Aliansi denganku, apa yang kamu inginkan? Sui tidak mengungkapkan banyak emosi, dan langsung menanyakan pertanyaan kunci dari aliansi tersebut. Pria muda berjubah Konfusianisme berpikir sejenak, dan berkata, saling menguntungkan, maju dan mundur bersama, dan bersekongkol dengan urusan dunia. Sui mencibir itu terlalu palsu. Pria muda berjubah Konfusianisme tercengang, dan setelah hening sejenak, dia berkata, jika saya mengatakan bahwa ini adalah taruhan sebelumnya, rekan Taois itu pasti akan mendapat tempat di zaman kegelapan mitologi, apakah Anda percaya? Niatku. Sui berkata, niat ini hampir tidak bisa diterima. Lalu, apakah kamu bersedia bersekutu denganku? Pria muda berjubah Konfusianisme menatap Sui. Saat ini, saya tidak melihat ketulusan apapun. Sui berkata dengan ringan, ketika era mitologi kegelapan datang, sebaiknya kau melihat lagi. Pria muda berjubah Konfusian tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Ketika Anda dan saya bertemu hari ini, anggap saja itu hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik ini, akan ada peluang untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan. Sui berdiri dan berkata, aku harus pergi. Pria muda berjubah Konfusianisme itu terkejut, tetapi dia tidak menahan diri, dia bangkit dan berkata, Yang Mulia, tunggu sebentar. Dengan mengatakan itu, dia mengulurkan tangan sedikit. Tertawa. Di pilar perunggu, rantai Dewa Perak berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tubuh leluhur Iblis Lohu. Segera, leluhur Iblis Luohu jatuh, ditangkap oleh Sui, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke Feng Wuji yang jauh. Feng Wuji sangat gembira, saudara Su tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Apakah ini berarti leluhur melarikan diri kali ini? Pada saat ini, pemuda berjubah Konfusianisme berjalan ke altar dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Bersenandung. Altar Tao meraung, dan semburan cahaya ruang dan waktu menghujani. Kirim Nightless Marquis itu keluar. Pria muda berjubah Konfusianisme memiliki ekspresi yang agung, dan mengeluarkan suara Tao yang dalam. Segera, altar Tao bergetar hebat, dan hujan cahaya ruang dan waktu yang aneh muncul, diikuti oleh seorang lelaki tua kurus. Orang ini tidak lain adalah Marquis Buye. Hanya saja seperti Lohu Yaozu, dia juga tidak sadarkan diri saat ini. Dari fluktuasi vitalitas di tubuhnya, Sui menilai bahwa Bu Yehou tidak dalam bahaya nyawanya. Ini adalah salah satu ketulusan saya. Pria muda berjubah Konfusian mengangkat Bu Yehou Su, berbalik dan menyerahkannya kepada Sui. Saya tidak berani meminta apapun, saya hanya berharap sesama Taois dapat merasakan kebaikan ini dari saya. Sui mengambil Bu Yehou dan berkata menurutku, ini hanya pertukaran, dan tidak ada ketulusan sama sekali. Feng Wuji, ayo pergi. Setelah menyapa Feng Wuji, Sui melangkah pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memperhatikan pemuda berjubah Konfusianisme. Sikap acuh tak acuh ini terungkap sepenuhnya. Pria muda berjubah Konfusianisme tidak menganggapnya serius, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, rekan Taois, hati-hati, saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi di masa depan. Pria muda berjubah Konfusianisme memalingkan muka hanya setelah sosok Sui dan Feng Wuji menghilang. Dia perlahan duduk kembali di kursinya, melamun. Yang Mulia, mengapa Anda tidak membunuhnya? Hanya satu perintah dari Anda sekarang, bawahan pasti akan membunuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari guci tanah hitam di atas altar. Tidak bisa bertarung. Pria muda berjubah Konfusianisme menggelengkan kepalanya sedikit, orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi terlalu istimewa. Jika dia kalah, dia akan mati, tetapi jika kita meleset, kita tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini lagi, harganya terlalu mahal. Bagaimanapun, dia menghela nafas.
Yang Mulia menderita rasa malu dan penghinaan yang begitu besar, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Suara di dalam toples tanah hitam penuh dengan niat membunuh, di era 5 kaisar, siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada Yang Mulia? Baik. Pria muda berjubah Konfusian menyela, ini hanya penghinaan, dan ini bukan kesengsaraan hidup dan mati, apa gunanya? Tiba-tiba, suara tempayan hitam terdiam. Mata pemuda berjubah Konfusian diam-diam menjadi dalam, dan dia berkata dengan lembut, jika saya dapat memiliki hubungan yang baik dengan Suyi itu akan menjadi hal yang baik untuk saya. Karena itu, di antara jari-jarinya, sebuah cangkir teh pecah dengan keras, berubah menjadi bubuk halus dan melayang di tanah di antara jari-jarinya. Gerakan ini membuat makhluk di tempayan hitam sangat sadar bahwa hati mereka tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Di luar gua darah transformasi Dao, Feng Wuji menghela nafas panjang, dan membiarkan lantai 9 yang menakutkan itu hidup, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah meninggal. Kakak Su, menurutku, kamu tidak boleh menganggap serius kata-kata Tai Sugong. Nasib macam apa, aliansi macam apa, kemungkinan besar ada motif tersembunyi. Feng Wuji tidak bisa membantu tetapi berkata. Suyi tersenyum dan berkata, itu saja untuk masa depan, jangan khawatir tentang itu. Tai Sugong, eksistensi menakutkan dengan gelar Kaisar Tianji. Pikiran orang seperti ini juga yang paling sulit ditebak. Suyi tidak berniat berspekulasi sama sekali, seperti yang dia katakan, itu saja untuk masa depan. Dia melirik leluhur iblis lohu di punggung Feng Wuji, dan berkata, benda tua ini sudah lama terbangun, kalian berdua bicara saja. Feng Wuji membeku, apakah leluhurnya bangun? Di punggungnya, leluhur iblis lohu tidak bereaksi sama sekali, dan tetap koma. Dia masih tidak yakin bagaimana aku akan memperlakukannya, dan dia tidak tahu mengapa aku menyelamatkannya bersamamu, jadi tentu saja dia hanya bisa terus berpura-pura mati. Suyi dengan sinis berkata, silakan, kalian berdua bicara dulu. Feng Wuji dengan cepat berbalik dan pergi bersama Luo Huyaozu. Suyi membaringkan Bu Yehou di tanah, memeriksanya sebentar, dan mengerutkan kening. Orang tua ini terluka parah. Ada udara mati yang tebal yang tersisa di dalam tubuh, tetapi vitalitasnya sangat lemah. Setelah berpikir sejenak, Suyi mengeluarkan satu-satunya, Heikyusen Brew, yang tersisa dan memasukkannya ke mulut Bu Yehou. Setelah beberapa saat, tubuh kurus Bu Yehou tiba-tiba bergetar, dan perlahan membuka matanya. Yang Mulia siapa itu? Bu Yehou bingung. Mengambang di antara langit dan bumi, lautan luas seperti setetes air. Suyi tersenyum, sekarang, apakah kamu tahu siapa aku? Mata Bu Yehou yang keruh dan kusam tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berkata dengan penuh semangat kakak Fuyu, ini kamu. Segera, dia terbatuk hebat, wajahnya menjadi pucat, dan semangatnya tiba-tiba tenggelam, wajahnya tertutup udara yang suram dan mati. Suyi segera mengeluarkan segenggam obat penyembuh, dan hendak menyembuhkan Bu Yehou, namun ditolak oleh pihak lain. Tidak ada gunanya, sumber hidupku rusak parah, dan itu membuang-buang obat ajaibmu untuk digunakan padaku. Suara Bu Yehou serak, dan dia berkata sesekali, saudaraku, jika aku tidak bisa bertahan sampai mati, kamu bisa memurnikanku dan menjadikanmu sarung. Lagi pula, aku juga pohon kacau yang lahir di zaman pertama wilayah dewa. Suyi menyela jangan pikirkan itu, dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Bibir Bu Yehou berkedut, senyum muncul di wajahnya yang kering dan pucat, dan dia berkata, kalau begitu jangan bicarakan itu, apakah kamu tahu mengapa aku jatuh ke level seperti itu? Saat dia berbicara, dadanya naik turun dengan keras, lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan sepotong batu giok hitam. Karena itu, Bu Yehou berkata, satu-satunya Chaos Profound Stone yang tersisa di gua darah Hua Dao. Batu mendalam kekacauan. Berisi, Chaos One Qi, dan kekuatan misterius ini terkait dengan menghancurkan ketidakkekalan dan mencari rahasia keabadian. Objek ini adalah salah satu harta karun tertinggi di dunia, dan itu bisa disebut keberuntungan tertinggi yang sebenarnya. Sangat membantu bagi dewa-dewa Jiulian untuk mencari misteri sungai takdir yang panjang. Itu sebabnya Li Fuyu datang ke sini pada awalnya.
Leluhur iblis Rahu terjebak di sini, yang juga terkait dengan pencarian benda ini. Tapi sekarang, harta karun seperti itu muncul di depan Suyi. Paman Gonggong itu memang orang yang hebat, dia telah menyentuh ambang sungai panjang takdir, dan dia juga tahu bahwa batu yang sangat dalam yang kacau ini ada di tubuhku, dia bisa saja membunuhku untuk mendapatkan harta ini. Suara Bu Yehou sangat lemah, tapi dia tidak menyerang dengan keras, sebaliknya dia mengancam bahwa cepat atau lambat dia akan membuatku melayaninya dengan sepenuh hati, dan saat itu, dia akan meminta batu kekacauan yang mendalam. Saat dia berbicara, dia sepertinya menyadari sesuatu, bagaimana dia bisa rela membiarkanmu menyelamatkannya. Suyi berkata dengan santai situasinya lebih kuat dari yang lain, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Jangan bicarakan ini, aku akan membawamu keluar dari sini dan membantumu menyembuhkan lukamu di masa depan. Kamu bisa beristirahat di perdamaian. Bu Yehou berkata terimalah Chaos Profound Stone itu, dan aku akan pergi bersamamu. Suyi berkata dengan sedih, bersikaplah sopan padaku. Bu Yehou tertawa dan berkata kalau begitu jangan sopan padaku. Suyi tidak lagi ragu-ragu, singkirkan Primal Chaos Stone, dan berkata, apakah tidak apa-apa? Bu Yehou mengangguk dan berkata Kakak Fuyu, jika aku bisa bertemu denganmu lagi, bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak perlu menyesal. Jangan hanya fokus menyembuhkanku, untuk saat ini biarkan aku tetap diam tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan aku sangat acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Suara itu masih bergema, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi pohon muda yang layu, tingginya hanya sekitar 1 kaki, dengan dahan kuning hangus, dan lapisan tebal udara mati menutupi tubuhnya. Ini adalah tubuh Bu Yehou. Pohon teh yang lahir di masa-masa awal God's Domain. Suyi menyingkirkan pohon teh dan menyimpannya di Tungku Tian Mending. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Tungku Tian Mending untuk menyirami pohon teh dengan kekuatan kristal dewa abadi setiap hari. Ini untuk memperpanjang umur Bu Yehou, meski biayanya akan mencengangkan, tapi Suyi tidak merasa tertekan sama sekali. Selain itu, dia berencana menemukan artefak dewa untuk memulihkan vitalitas Bu Yehou di masa depan. Aku sudah banyak membantumu kali ini, haruskah aku memberiku batu Primal Chaos itu sebagai imbalan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Suyi tetap tenang dan berkata, kamu adalah iblis, untuk apa kamu membutuhkan batu Primal Chaos? Kamu tidak perlu berspekulasi tentang niatku, aku hanya ingin kamu membayarnya. Kamu harus jelas bahwa ada keseimbangan yang berlawanan dalam segala hal di dunia. Keuntungan dan kerugian, hidup dan mati, keabadian dan ketidakkekalan, dan bahkan kekuatan dan kelemahan yang terlihat biasa, tinggi dan rendah, besar dan kecil, baik dan jahat, semuanya seperti ini. Di depan Gunung Ningkong, aku membantumu melawan musuh, dan sekarang di bawah Gua Darah Wadao, aku telah membantumu lagi, kamu harus membayarnya juga. Suara itu berbicara dengan fasih, tetapi tidak mungkin membedakan sumbernya. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, bukan? Suyi mengeluarkan sarung busuknya, konyol untuk membuat permintaan seperti itu sekarang. Apa yang saya dapatkan? Suara itu tiba-tiba datang dari sarung busuk. Aku benar-benar tidak tahu, setiap kali aku menggunakan sarungnya, kamu mengambil kesempatan untuk menelan segala macam kekuatan untuk memperkuat dirimu. Mata Suyi dalam dan tenang, ini panenmu, bukan? Ini kentut. Di sarungnya, suara itu mengutuk, di mataku, apa perbedaan antara kekuatan itu dan iga ayam? Suyi berkata dengan ringan, kalau hanya itu, tidak apa-apa, tapi jangan bilang, kamu tidak mau membantuku. Suara itu tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, kamu sudah menebaknya. Bagus. Suyi berkata, kamu sangat ingin menggunakan kekuatanmu saat aku dalam bahaya. Hanya dengan cara ini, lambat laun aku akan bergantung padamu, dan aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Jika hari itu benar-benar datang, tidak akan sulit bagimu untuk menyerang keadaan pikiranku, dan ini mungkin niat utamamu untuk menggantikanku. Saat dia mengatakan itu, Suyi menggelengkan kepalanya, sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Di masa lalu, beberapa kehidupanku sebelumnya seperti kamu, mencoba menggantikanku,
tapi semuanya gagal. Jadi, kamu juga tahu siapa aku. Suara di sarung yang membusuk menjadi lebih pelan. Tentu. Sui berkata, kamu adalah iblis dari kehidupan pertama. Suara di sarung busuk berkata iblis. Tidak, dia dan aku hanyalah dua sisi dari satu tubuh, seperti kegelapan dan cahaya. Tanpa cahaya, bagaimana dunia tahu apa itu kegelapan? Jika tidak ada kegelapan, bagaimana dunia tahu apa itu cahaya? Keseimbangan antara pertentangan dan koeksistensi adalah tatanan abadi di dunia. Ini berlaku untuk segalanya, jalan surga, dan jalan yang dicari semua orang. Awalnya, dia hanya menang dalam keadaan pikiran, jadi dia menganggapku sebagai iblis dan menyegelku di sarungnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa jika aku menang di awal, dia juga akan dianggap sebagai iblis olehku dan disegel dalam satu gerakan? Sui mengerti apa maksud pihak lain. Dalam kehidupan pertama, untuk mencari jalan pedang tertinggi, ada kemungkinan ada yang salah dengan keadaan pikirannya. Oleh karena itu, dia mengayunkan pedangnya untuk memotong iblis di dalam hatinya dan menyegelnya di sarungnya. Setan batin lahir dari keadaan pikirannya sendiri, khayalan, obsesi, pikiran yang mengganggu, pikiran jahat bahkan kebingungan yang dihadapi dalam keadaan pikiran dapat berubah menjadi setan batin. Tidak diragukan lagi, iblis batiniah dari kehidupan pertama adalah bahwa ada perbedaan di jalan pencarian. Misalnya, apa yang dikatakan iblis hati sedang mencari cara ilmu pedang yang mirip dengan oposisi dan keseimbangan. Ini ditakdirkan untuk memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan ilmu pedang yang dikejar oleh dunia pertama. Itu sebabnya dia dengan tegas memotong iblis di dalam hatinya dan memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Demikian pula, jika di kehidupan pertama dia percaya bahwa jalan yang dicari oleh iblis hati itu benar, maka dia pasti akan memotong reinkarnasi dan membangun kembali jalan ini. Namun, jika Anda memahaminya, Sui tidak akan memiliki pemikiran lain karena hal ini. Baginya, sarung busuk. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.